Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or afternoon everyone. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Fadlia M. Al-Hadar SE MMGT, pengampu mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Organization Design, Structure and Flexibility in the Chinese Country. Organizational design ini penting agar perusahaan tetap produktif, efisien, dan adaptif. Tanpa desain yang tepat, koordinasi akan menurun dan inovasi jadi terhambat. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami kelompok 1 di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sebagai pemateri 1, Anandasti Nurangrani M dengan NPM 0204251145, dan partner saya sebagai pemateri 2 yaitu Alia Wahdania dengan NPM 020425111023. Topik presentasi ini membahas bagaimana organisasi mengatur struktur dan fleksibilitas termasuk work from home, mekanistik vs organic structures, dan modern trends di organisasi. Kami di sini ingin menunjukkan bagaimana struktur yang tepat dapat membantu organisasi tetap efektif sekaligus inovatif. Working from home semakin populer. Survei menunjukkan 37% perusahaan memberi opsi WFH, dan ini dapat meningkatkan produktivitas hingga 13%. Namun ada tantangannya, isolation atau rasa terpisah dari tim, dan peluang karir yang lebih lambat dibandingkan rekan yang selalu hadir di kantor. Adapun beberapa solusinya, yang pertama, fokus dan disiplin. Buat rencana kerja dengan target harian atau mingguan. Hindari gangguan, selalu siap untuk meeting online. Yang kedua, komunikasi efektif. Pilih metode yang tepat, jaga nada sopan, dan pahami maksud pesan rekan. Yang ketiga, teknologi yang tepat, menggunakan tools yang mendukung kolaborasi tim maupun pekerjaan individu. Yang keempat, bangun hubungan sosial, tetap interaksi informal, misalnya chat ringan atau virtual coffee, agar rasa sepi berkurang dan tim bonding tetap terjaga. Adapun 6 elemen desain organisasi. Organizational design memiliki 6 elemen penting. Yang pertama, departementalisasi pekerjaan dikelompokkan berdasarkan fungsi, produk, pelanggan, wilayah, atau proses. Tujuannya agar koordinasi lebih mudah dan efisiensi meningkat. Contohnya, tim marketing fokus pada promosi, tim sales fokus pada pelanggan. Yang kedua, rantai komando, menentukan siapa melapor kepada siapa meliputi otoritas, tanggung jawab, dan kesatuan komando. Dengan ini, semua orang tahu siapa yang harus diikuti sehingga tidak terjadi kebingungan. Yang ketiga, tentang kendali, jumlah bawahan yang bisa dikelola manajer secara efektif. Rentang terlalu luas bisa membuat manajer kewalahan, terlalu sempit bisa boros sumber daya. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi. Keputusan bisa dibuat di level puncak atau di level bawah. Desentralisasi memberi fleksibilitas dan memperberdayakan karyawan untuk mengambil keputusan yang cepat sesuai situasi. Yang kelima, formalisasi. Tingkat aturan dan prosedur yang mengatur pekerjaan. Formalisasi tinggi berarti aturan ketat. Formalisasi rendah memberi karyawan lebih banyak kebebasan untuk kreatif dan adaptif. Yang keenam, tren modern. Di era sekarang, kombinasi fleksibilitas dan pemberdayaan karyawan meningkatkan adaptasi, motivasi, dan produktivitas tim secara keseluruhan. Misalnya, karyawan diberi otonomi untuk memilih metode kerja yang paling efektif dalam proyek mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan pengucapan. Saya akan alihkan pembahasan materi selanjutnya oleh partner saya, pemateri 2 yaitu Alia Wahdania. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Wahdania dengan NPM 020425111023.
Saya merupakan pemateri 2, partner dari pemateri 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang desain organisasi yang sebelumnya udah dibahas oleh teman saya. Yang pertama, mekanistik struktur rigid dengan spesialisasi tinggi. Rantai komando jelas, sentralisasi dan formalitas tinggi cocok untuk lingkungan stabil dan tujuan efisiensi. Yang kedua, ada organik struktur lebih fleksibel, tim lintas fungsi, desentralisasi, formalitas rendah cocok untuk innovation dan adaptasi. Contohnya, insinyur perminyakan bisa menyelesaikan masalah sendiri atau berdiskusi dengan timnya tanpa aturan yang kaku. Adapun beberapa faktor kontingensi yang memengaruhi pilihan struktur. Yang pertama, strategi. Inovasi membutuhkan struktur organik, sedangkan efisiensi membutuhkan struktur mekanistik. Yang kedua, ukuran organisasi. Perusahaan besar biasanya lebih mekanistik. Yang ketiga, teknologi. Teknologi rutin cocok dengan mekanistik, non-rutin cocok dengan organik. Dan yang keempat, ada lingkungan. Stabil cocok dengan mekanistik, dan dinamis cocok dengan organik. Nah, kita masuk ke desain tradisional. Desain tradisional biasanya mekanistik. Adapun beberapa, yang pertama, simple struktur. Simple struktur yaitu sedikit departementalisasi, wewenang terpusat pada satu orang, cepat, fleksibel, murah tapi resikonya tinggi. Yang kedua, ada functional struktur, yaitu pekerjaan dikelompokkan berdasarkan fungsi, efisien tapi pegawai bisa terisolasi dan kurang koordinasi antar fungsi. Yang ketiga, ada divisional struktur, yaitu tiap divisi fokus pada produk atau wilayah, manajer divisi bertanggung jawab penuh tapi ada duplikasi dan biaya tinggi. Nah, kita masuk ke modern organization, fokus pada fleksibilitas. Yang pertama, ada tim struktur, matrix, project struktur, yaitu karyawan berkolaborasi lintas fungsi dan proyek, empowered untuk mengambil keputusan. Yang kedua, ada borderless dan virtual organization, yaitu menghapus batas vertikal, horizontal, dan eksternal, memungkinkan global dan remote work. Yang ketiga, ada telecommuting dan fleksibel, work arguments, flex time, compress, work week, job sharing, yaitu meningkatkan efisiensi dan motivasi. Yang keempat, ada contingent workforce atau kontrak freelance part-time untuk kebutuhan jangka pendek tapi memperhatikan legal dan manajemen kinerja. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembahasan tentang desain organisasi yaitu yang pertama, mekanistik memberikan stabilitas dan efisiensi cocok untuk lingkungan stabil. Yang kedua, organik mendukung innovation dan adaptasi cocok untuk dynamic environment. Dan yang ketiga yaitu flexibility, teamwork, dan pemanfaatan teknologi adalah kunci sukses organisasi di abad 21. Nah, itu dia materi tentang desain organisasi. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan kata, kesalahan kata yang telah saya sampaikan, karena manusia tidak pernah luput dari kata salah. Saya Alia Wahdania, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.